أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ats-Tsufail ibnul Amr ad-Dawsi. Allahumma ja'al lahu ayatun tu'inuhu ala ma yanwi minal khairi ya Allah. Jadikanlah baginya tanda yang akan membantunya mengerjakan apa yang ia niatkan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Ats-Tsufail ibnul Amr ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang yang terpandang di kalangan Arab dan salah seorang bangsawan yang berwibawa. Api dapurnya selalu mengepul dan jalan selalu terbuka untuknya. Ia senang memberi makan orang yang lapar, melindungi orang yang takut, dan memberi upah para pekerja. Di samping itu, ia juga seorang yang sopan, cerdas, dan pintar, penyair yang halus perasaannya, jelas, dan manis perkataannya. Seolah-olah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya seperti sihir. Ats-Tsufail meninggalkan kampungnya, Tihamah, menuju Makkah. Ketika itu terjadi pergolakan antara Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum kafir Quraisy. Masing-masing menginginkan kemenangan dan berusaha mencari pendukung. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-Nya dan senjatanya adalah iman dan kebenaran. Sedangkan kafir Quraisy berusaha untuk menyebarkan ajakan mereka dengan pedang dan menghalangi manusia mengikuti Muhammad dengan segala cara. Ats-Tsufail merasa dirinya memasuki pertempuran ini tanpa persiapan apapun dan tanpa ia sengaja. Padahal ia tidak pergi menuju Makkah dengan tujuan itu, dan tidak pernah terlintas di pikirannya mengenai pertentangan antara Muhammad dan kafir Quraisy. Akibatnya, pertempuran itu pun menjadi kenangan yang pernah terlupakan bagi Ats-Tsufail bin Amr ad-Dawsi. Marilah kita dengar urutan kisahnya yang menakjubkan ini. Ats-Tsufail mengisahkan bahwa pada suatu hari ia menginjakkan kaki di Makkah. Tidak seorang pemimpin Quraisy pun mengenalku hingga mereka menemuiku dan menyambut kedatanganku dengan meriah. Mereka memuliakanku sebagaimana mereka memuliakan para pemimpin mereka. Kemudian, para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersamaku. Mereka berkata, "Ya Tsufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seorang laki-laki yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Ia telah menyusahkan urusan kami dan memecah belah kami. Kami amat takut hal ini juga terjadi di kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Maka, janganlah engkau pernah berbicara dengannya. Janganlah engkau dengarkan perkataannya. Sesungguhnya ia memiliki ucapan seperti sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan bapaknya, antara saudara dan saudaranya yang lain, antara seorang istri dan suaminya." Ats-Tsufail mengatakan, "Demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya yang menakjubkan itu kepadaku, menakut-nakutiku, kaumku dengan perbuatannya, sehingga aku pun terpengaruh untuk tidak mendekatinya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengarkan ucapannya sedikit pun. Ketika aku pergi ke masjid untuk thawaf di sekeliling Ka'bah dan meminta berkat dari berhala-berhala yang selalu kami agungkan dan kami berhaji untuknya, aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar ucapan Muhammad. Akan tetapi tatkala aku memasuki masjid, aku melihat seseorang sedang sholat di sisi Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan tata cara sholat kami. Ats-Tsufail ibnul Amr ad-Dawsi melakukan ibadah yang berbeda dengan tata cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatku senang. Ibadahnya menakjubkanku, dan aku merasa diriku lebih rendah daripadanya. Sedikit demi sedikit, tanpa kusadari, aku mendekatinya. Dan Allah menjadikan telingaku mendengar sebagian ucapannya. Aku pun mendengar suatu ucapan yang amat baik. Aku pun berkata di dalam hatiku, ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian, ya Tsufail. Padahal engkau adalah seorang penyair yang cerdas dan pintar. Mengapa engkau tidak dapat membedakan yang jelek dari yang baik? Apa yang menghalangimu mendengar perkataannya? Jika yang dibawanya itu kebaikan, hendaklah engkau terima. Jika jelek, hendaklah engkau tinggalkan." Kemudian Ats-Tsufail tetap berada di sana hingga Rasulullah pergi dari Baitullah. Ia pun membuntutinya sampai ke rumahnya. Ketika ia masuk rumah, ia pun ikut masuk lalu berkata, "Ya Muhammad, kaummu telah menceritakan kepadaku tentangmu semuanya. Demi Allah, mereka selalu menakut-nakutiku dengan perbuatanmu, sehingga aku menutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi Allah tetap memperdengarkan ucapanmu ke telingaku, dan aku mendengar sesuatu yang baik, maka katakanlah semuanya kepadaku." Lalu Muhammad pun mengatakan semuanya. Beliau membacakan surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, Ats-Tsufail telah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya, dan ia tidak melihat suatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Ketika itu, ia membentangkan telapak tangan kepadanya
dan bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan ia pun memeluk Islam. Kemudian Ats-Tsufail menetap di Makkah beberapa saat. Ia belajar darinya ajaran Islam dan menghafal ayat Al-Quran yang mudah baginya. Tatkala ia berniat untuk kembali ke kaumnya, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah seseorang yang ditaati dalam lingkunganku. Aku akan kembali kepada mereka dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan bagiku tanda yang akan membantuku mengajak mereka." Rasulullah pun langsung berdoa, "Ya Allah, jadikanlah baginya sebuah tanda." Lalu Ats-Tsufail mendatangi kaumnya. Tatkala ia berdiri di hadapan mereka, terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti lampu pelita. Ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah pelita bukan pada wajahku, karena aku khawatir kaumku mengira terjadi sesuatu di wajahku karena meninggalkan agama mereka. Maka pindahkanlah pelita itu ke ujung cambukku, sehingga manusia berlomba-lomba melihat cahaya di cambukku itu seperti lampu yang tergantung." Kemudian ia menemui mereka di lembah. Tatkala ia turun, bapaknya yang sudah tua menemuinya. Lalu Ats-Tsufail berkata, "Wahai bapakku, menjauhlah dariku. Aku tidak lagi berada dalam agamamu, dan engkau tidak berada dalam agamaku." Lalu ayahnya berkata, "Ada apa, wahai anakku tersayang?" Ats-Tsufail menjawab, "Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad SAW. Lalu ayahnya berkata lagi, "Wahai anakku, agamaku adalah agamamu juga." Lalu Ats-Tsufail berkata, "Sekarang pergilah, mandi dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian datanglah kepadaku agar aku ajarkan apa yang aku ketahui." Kemudian ayahnya pun pergi, mandi, dan membersihkan pakaiannya. Tak lama kemudian, ia menemui Ats-Tsufail, dan ia mengajarkannya tentang Islam. Dan akhirnya, ayahnya pun memeluk Islam. Setelah istrinya juga datang menemuinya, ia berkata, "Wahai istriku, menjauhlah dariku. Aku tidak dalam agamamu, dan engkau tidak dalam agamaku." Lalu istrinya tersebut berkata, "Demi bapak dan ibumu, ada apa wahai suamiku?" Ats-Tsufail menjawab, "Islam telah memisahkan kita. Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad SAW. Lalu istrinya berkata, "Agamamu adalah agamaku juga." Ats-Tsufail berkata, "Sekarang pergilah dan bersihkan dirimu dari air Dzulsyara." Istrinya pun berkata, "Demi bapak dan ibumu, apakah engkau takut kepada Dzulsyara?" Lalu Ats-Tsufail berkata, "Celaka engkau, wahai istriku. Pergilah dan bersihkanlah dirimu di tempat yang jauh dari manusia. Aku akan melindungimu dari batu berhala itu." Kemudian istrinya pun pergi dan membersihkan dirinya. Kemudian ia datang menemui Ats-Tsufail kembali, dan ia mengajarkannya Islam. Dan akhirnya istrinya pun memeluk Islam. Setelah itu, Ats-Tsufail baru mengajak kaumnya, Bani Daus, untuk memeluk Islam. Akan tetapi, mereka amat lambat menerima ajakannya, kecuali Abu Hurairah. Ia merupakan orang yang paling cepat menerima ajakannya untuk memeluk Islam. Setelah itu, Ats-Tsufail bersama Abu Hurairah datang menemui Rasulullah di Makkah. Nabi SAW berkata kepadanya, "Bagaimana dakwahmu, wahai Tsufail?" Ia menjawab, "Di hati mereka ada penyakit dan kekafiran yang mendalam. Mereka, Bani Daus, telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri, berwudu, kemudian salat dan berdoa kepada Allah. Abu Hurairah berkata, "Sungguh, aku belum pernah melihat amal itu sebelumnya. Aku takut ia mendoakan kejelekan bagi kaumku hingga mereka semua binasa." Ats-Tsufail berkata, "Jangan khawatir." Lalu Rasulullah SAW mulai berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah bagi kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah bagi kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah bagi kaum Daus." Kemudian beliau menoleh kepada Tsufail dan berkata, "Kembalilah ke kaummu. Berlaku sopanlah kepada mereka, lalu ajak mereka kepada Islam." Setelah itu, Ats-Tsufail selalu berada di bumi Daus dan mengajak kaumnya kepada Islam hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah selesai perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Lalu Ats-Tsufail menemui Rasul SAW setelah mengislamkan 80 rumah dan mengajarkan mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah pun sangat senang, sehingga beliau memberi bagian ghanimah hasil perang Khaybar. Ats-Tsufail berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukanmu yang sebelah kanan dalam setiap perangmu, dan namailah kami dengan Mabrur." Setelah itu, Ats-Tsufail selalu bersama Nabi hingga terjadinya Fathu Makkah. Ats-Tsufail berkata, "Ya Rasulullah, utuslah aku kepada Dzulkaffain berhala Amr bin Hamamah agar aku membakarnya." Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian ia berangkat menuju berhala itu bersama pasukan dari kaumnya. Tatkala ia sampai dan hendak membakarnya, para wanita, anak-anak,
dan kaum laki-laki telah mengelilinginya untuk mencelakakannya. Mereka menunggu seruan bahwa Dzulkarnain sedang dalam bahaya. Akan tetapi Ats-Tsufail tetap pergi menuju letak berhala itu di hadapan para penyembahnya. Ats-Tsufail geram melihat berhala itu dan berkata dengan lantang, "Wahai Dzulkarnain, aku bukanlah penyembahmu. Kelahiran kami lebih duluan dari kelahiranmu. Aku akan membakarmu." Tatkala api telah membakar berhala itu beserta berhala-berhala lainnya yang ada di Bani Daus, akhirnya kaum itu memeluk Islam dan menjalankan ajarannya. Selanjutnya, Ats-Tsufail ibnul Amr ad-Dausi senantiasa bersama Nabi hingga beliau dipanggil Rabbnya ke sisinya. Ketika kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar, Ats-Tsufail beserta keluarganya tunduk dan taat kepada Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala timbul gerakan para murtadin, Ats-Tsufail bersama anaknya, Amr, juga ikut serta dalam memerangi Musailamah al-Kazzab. Ketika dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, ia bermimpi. Ia berkata kepada teman-temannya, "Semalam aku bermimpi, ceritakan kepadaku takbirnya." Mereka bertanya, "Engkau bermimpi apa semalam?" Ats-Tsufail berkata, "Aku bermimpi bahwa kepalaku telah dicukur habis. Lalu keluar seekor burung dari mulutku, dan ada seorang perempuan berusaha memasukkan diriku ke dalam perutnya, tapi anakku Ammar meminta ikut bersamaku. Tetapi ia tidak berdaya." Lalu temannya berkata, "Itu pertanda baik bagimu." Kemudian Ats-Tsufail berkata, "Demi Allah, aku juga telah menakwilkan mimpi itu, bahwa kepalaku dicukur. Itu berarti kepalaku dipenggal. Adapun burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku. Sedangkan wanita yang berusaha memasukkanku ke perutnya adalah bumi yang digali untuk menguburkanku. Aku ingin sekali terbunuh dalam keadaan syahid. Adapun anakku yang meminta ikut bersamaku adalah bahwa ia juga ingin mati syahid. Tetapi insya Allah ia akan menemuinya setelah itu." Ketika perang Yamamah berkecamuk, sahabat mulia Ats-Tsufail ibnul Amr ad-Dausi akhirnya syahid terbunuh, sedang anaknya, Amr, tetap berperang hingga ia terluka parah, tangan kanannya putus. Setelah perang usai, ia kembali ke Madinah meninggalkan ayah dan tangannya. Pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab, Amr bin Tsufail datang menemui Umar dengan membawa makanan. Para sahabat yang lain duduk di sekelilingnya, kemudian ia mengajak hadirin untuk mencicipi makanannya. Ia merasa amat senang. Ia berkata kepada Umar al-Faruq, "Ya Amirul Mukminin." Umar berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak merasakan enaknya makanan ini sampai engkau mengadukkannya dengan tanganmu yang buntung. Demi Allah, tiada seorang pun dari sebagian kaum ini yang akan masuk surga kecuali engkau." Umar bermaksud karena tangannya, dan Amr pun selalu mendambakan syahid semenjak bapaknya syahid. Maka ketika terjadi perang Yarmuk, Amr ikut di dalam peperangan itu. Ia semangat berperang melawan musuh hingga akhirnya ia menemui syahid menyusul bapaknya. Allah telah merahmati Ats-Tsufail bin Amr ad-Dausi. Ia merupakan seorang syahid dan bapak syuhada. Demikianlah kisah sahabat mulia Ats-Tsufail bin Amr ad-Dausi. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam. Jangan lupa di-subscribe ya.